Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Tempun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Senin 1 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami memuji dan menyembah Engkau, karena atas perkenan-Mu kami Kau izinkan untuk memasuki lagi bulan dan hari yang baru. Kami mohon berkatilah kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hati dan budi kami, agar mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kesiaran hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sakit dan derita engkau dan aku adalah sedih dan duka sang bunda. Kalau Bunda Maria adalah ibu yang tabah menghadapi semua derita yang dialami oleh Yesus putranya, maka pasti ia juga akan memandang dan memperhatikan ketika engkau dan aku berada dalam sakit dan penderitaan. Para sahabat sekalian, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang Maria sebagai Bunda Gereja. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini ditetapkan sebagai hari peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja.
Tentunya gereja tidak asal menetapkan hari ini menjadi harinya Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Gereja menetapkannya karena mengikuti perjalanan Maria bersama Yesus putranya dari awal sampai akhir, bahkan kemarin dalam peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus. Maria pantas disebut sebagai Bunda yang berduka cita karena dia mengalami semua derita yang dialami oleh Yesus putranya. Matanya melihat dan hatinya merasakan ketika cambuk para prajurit mengena pada tubuh putranya. Ketika pukulan mereka mendarat pada wajah Yesus putranya, ketika paku-paku menembus kaki dan tangan dari putranya, ketika tombak bengis algojo menikam lambung Yesus putranya, dan ketika Maria harus memangku tubuh lunglai putranya. Dan betapa indahnya ketika kemarin kita merayakan pesta Pentakosta atau hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Maria tinggal di tengah-tengah para rasul sambil menanti datangnya Roh Kudus yang didaulat sebagai hari lahirnya gereja Yesus putranya. Maria ada di sana menjadi tempat keluh kesah dari para rasul. Maria di sana menjadi lambang kekuatan para rasul, dan Maria di sana menjadi simbol cinta antara sang guru dengan para muridnya. Karena itu para sahabat sekalian, sambil merayakan hari ini sebagai hari peringatan Maria Bunda Gereja, kita diingatkan akan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, saat-saat ini adalah saat-saat duka putra putri Maria, saat-saat kita mempunyai kecemasan, ketakutan. Mengapa? Karena kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam makan minum. Kita mengalami sakit dan penderitaan. Dan sama seperti matanya memandang derita putranya, maka mata sang bunda pun saat ini memandang derita dan sakit kita putra-putrinya. Kedua, tentunya dalam setiap penderitaan, Maria selalu hadir di sana untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita di balik setiap derita yang kita alami. Dan ketiga, tanpa kita meminta pun, Maria adalah seorang ibu yang mempunyai rasa dan feeling keibuan yang sangat tinggi. Sama seperti apa yang dia perbuat kepada pengantin di pesta di Kana, maka Maria pasti tahu apa yang kita putra-putrinya alami saat ini. Dan tanpa meminta bantuannya pun, Maria akan memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita. Maka dia disebut sebagai Bunda Penolong Akari. Akhirnya, kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah pemilik rahmat-rahmat surgawi. Tapi ketika kita memohon pertolongan Bunda Maria, maka yakinlah bahwa rahmat-rahmat dan berkat-berkat surgawi itu akan tercurah dari jendela sang Bunda kepada kita putra-putrinya. Per Mariam ad Jesum. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.